Selamat pagi pemirsa, sebagai pondasi kita pada pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi akan kita buka dengan berita kebakaran 7 kios, 1 gudang dan pos ronda yang terjadi di Pasar Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bangunan yang terdiri dari kayu serta kencangnya angin membuat api dengan cepat merambat ke bagian sisi bangunan lainnya. Tampak di dalam video, ini warga secara gotong royong pemirsa berupaya untuk melakukan pemadaman api dengan peralatan seadanya. Belum diketahui asal api, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Kebakaran juga menghanguskan 3 rumah di kawasan permukiman padat di Jalan Mangga Besar 13 Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Dalam video, warga melihat api berasal dari rumah semi permanen milik salah satu pedagang. Namun tiupan angin yang kencang membuat api ini cepat membesar sehingga merambat ke rumah semi permanen lainnya. Sejauh ini diduga kebakaran akibat kompor gas yang meledak di salah satu rumah warga. Petugas sempat kesulitan untuk memadamkan api karena akses jalan yang sempit, namun api berhasil dipadamkan setelah berupaya dipadamkan selama 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi Putri dan juga pemirsa, senang sekali Apa Kabar Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda, dan tentunya kami telah menyiapkan banyak sekali informasi menarik lainnya untuk Anda. Coba dong Putri, kasih bocoran tipis-tipis ke pemirsa, ada berita apa di hari ini? Ya, sebelumnya sempat ditunda ya. Akhirnya hari ini akan dilakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten. Itu akan dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Total. Kemudian Kementerian Kelautan, ada Bakamla dan juga nelayan. Malah saya pikir tadinya Philip juga ikut membantu di sana. Karena kan Philip bagian dari nelayan ya, suka mancing gitu ya. Kalau berenangnya bisa, cuma gaya katak sih bisanya. Tapi kan suka mancing. Mancing emosi. Ya betul sekali, mancing keributan gitu ya. Tapi mancing keberuntungan, betul, mancing kebahagiaan Jelang juga Imlek ini. Nih, betul. Mancing keberuntungan. Jadi sebelum kita akan membahas itu Putri, kita lihat dulu nih berita yang satu ini. Ada ruangan yang dijadikan pusat pendinginan di gedung Penin Bank di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat pada Selasa siang yang kemarin terbakar. Ya pemirsa, kepulan asap hitam pekat ini muncul dari ruangan yang dijadikan pusat pendingin ruangan yang terbakar di gedung Penin Bank di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Nah, banyaknya asap hitam yang keluar dari ruangan tersebut kemudian membuat panik para pegawai hingga akhirnya mereka berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri mereka. Diduga api ini berasal dari salah satu aktivitas pengelasan yang dilakukan di sekitar lokasi. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan beruntung pemirsa tidak ada korban dalam peristiwa ini. Pastinya buntut dari kebakaran Glodok Plaza ini membuat trauma juga ya para pegawai ketika api hitam membumbung begitu ya, pekat, kemudian membuat mereka panik dan akhirnya keluar dari gedung. Lihat, kalau kita lihat juga videonya cukup mengerikan ya, asap cukup pekat di sekitar gedung Penin Bank ini. Cuma yang saya bingung, ruangan pendingin kok malah kebakar? Kan ada pengerjaan pengelasan tadi ya, kemudian percikan apinya mungkin ini membuat kebakaran begitu, tapi masih dalam penyelidikan petugas juga. Nah, informasi kebakaran ini juga terjadi pemirsa di wilayah Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Hampir 2.000 warga ini informasinya terpaksa menempati tenda pengungsian karena rumah mereka hangus terbakar. Dan di halaman Polres Metro Jakarta Pusat, pengungsi menempati 11 tenda yang didirikan oleh BPBD, Dinas Sosial, serta Palang Merah Indonesia. Sejumlah makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya juga terus didatangkan. Jumlah pengungsi di Kemayoran Gempol kini mencapai 1.997 orang. Berasal dari 11 RT di 2 RW Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran.
Pasca kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari, warga dan pemilik usaha datang melihat kondisi bangunan yang ludes dilalap api, berharap ada harta benda yang masih bisa digunakan. Dugaan sementara nih Putri dan juga pemirsa, kebakaran dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan berlantai 2. Untuk memastikannya, polisi masih menunggu hasil penyelidikan. Oke, setelah berita kebakaran ini juga ada berita yang lagi viral, Putri dan juga pemirsa. Aksi begal sadis kembali meresahkan warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kali ini korbannya pemotor yang berkendara dipepet 4 kawanan begal dan diancam dengan senjata tajam. Ini video perampasan motor oleh begal yang terjadi di wilayah di Setu, pemirsa, di Kabupaten Bekasi tepatnya. Dan korbannya ini adalah kakek berusia 60 tahun, asal kampung Awirangan. Sebelum membawa kabur sepeda motor, para pelaku ini juga melukai korbannya. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 2 pelaku begal. Polisi juga berhasil menyita senjata tajam yang digunakan para pelaku untuk melukai korbannya. Nah, dari keterangan polisi, pemirsa, pelaku beroperasi pada malam hari dan telah melancarkan aksinya sebanyak 7 kali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang penjaga toko kosmetik di Cempaka Putih, Jakarta Pusat menjadi korban perampokan, penculikan, hingga penganiayaan oleh kawanan perampok bersenjata api. Sebanyak 2 pelaku terekam CCTV turun dari dalam mobil berwarna silver sambil menenteng benda diduga pistol dan langsung mengacak-acak seluruh isi toko. Usai menggasak uang sebesar 1,2 juta rupiah dari dalam laci, para pelaku kemudian membawa seorang penjaga toko masuk ke dalam mobil. Saat dalam penculikan, korban dianiaya dan seluruh harta bendanya dipreteli. Oke, sekarang kita akan ke wilayah lain ini, pemirsa. Ada seorang balita di Jalan Durian, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang terjatuh ke saluran air saat bermain di depan rumahnya. Ini menjadi pelajaran ya pastinya buat para orang tua. Ini bisa kita saksikan bersama rekaman CCTV di mana detik-detik balita ini terjatuh. Yang kami lingkari ini adalah posisi balitanya yang terjatuh pada saat aliran air ini lagi deras-derasnya begitu ya, karena hujan mengguyur, kemudian juga proses pencarian korban ini sempat terkendala. Nah, saat kejadian korban sedang bermain bersama temannya, kemudian korban terjatuh lalu terseret derasnya air. Nah, saat kejadian kedua orang tua balita ini sedang berjualan, pemirsa, di pasar dan hanya dalam pengawasan sang nenek saja. Ini kejadian yang hampir mirip yang di Surabaya ya, Putri. Betul. Dan juga pemirsa ya. Yang balita juga terseret saluran air di selokan ketika hujan deras. Tentunya ini menjadi catatan penting bagi para orang tua untuk terus waspada memperhatikan anaknya ketika bermain. Ya, arus lalu lintas Purwodadi Semarang lumpuh total kabarnya, pemirsa, akibat tanggul Sungai Tuntang jebol. Dan inilah tanggul Sungai Tuntang setinggi 10 meter yang berada di Desa Tinanding, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan yang jebol akibat derasnya arus air dari atas tanggul. Tak hanya itu, jebolnya tanggul mengakibatkan jalur kereta api longsor di kilometer 32 antara stasiun Gubuk dan Kerangjati, Kabupaten Grobogan. Akibat gangguan ini, 4 rangkaian kereta api barang dan kereta api Blora Jaya relasi Semarang-Blora ini tertahan. Untuk memastikan kelancaran operasional serta keselamatan, PT KAI melakukan rekayasa pola operasi dengan pengalihan rute perjalanan yang tidak terimbas banjir. Ya pemirsa, pada pagi hari ini
kembali kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini jalanan di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan Brigadir Yasinta yang akan melaporkan bagaimana kondisi terkini jalanan di sana. Silakan Brigadir Yasinta. Ya baik, terima kasih rekan Philip dan Putri di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya sedang berada di kawasan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat, di mana bisa kita lihat bersama di belakang saya. Dengan padat penduduk di kawasan ini pada Selasa dini hari, akses jalan di lokasi kebakaran hingga kini masih ditutup untuk mempermudah proses evakuasi korban maupun barang. Namun demikian situasi arus lalu lintas di sekitar lokasi saat ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik dari Jalan Garuda yang akan menuju Jalan Kemayoran Utara maupun dari Jalan Angkasa yang akan menuju Jalan Garuda, begitupun arah sebaliknya. Di mana kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi roda 2 dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Perlambatan kecepatan di kawasan ini sekali terjadi karena banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat dan pengendara roda 4 yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Dan pengendara roda 4 yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan sehingga mempersempit kapasitas jalan dan tidak sebanding dengan lonjakan volume kendaraan yang terjadi di kawasan ini. Dan terkait kebakaran, berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, sebanyak lebih dari 543 rumah di 11 RT dilaporkan hangus terbakar dalam insiden ini. Dan terdapat sekitar 1.797 jiwa atau 607 kepala keluarga kini telah dievakuasi ke posko darurat yang disediakan pemerintah, yakni di Musola Al-Hasanah dan Masjid Baitur Rahman. Kemudian posko darurat juga telah didirikan di lapangan Polres Jakarta Pusat yang menampung sekitar 400 pengungsi yang dikhususkan untuk anak-anak, wanita, orang tua, dan ibu hamil. Hingga kini penyaluran bantuan logistis masih terus berlangsung. Dan berdasarkan informasi dari petugas kami di lapangan, kebakaran ini tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan sehingga tidak ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 273 luka ringan. Kami himbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda juga dapat menghubungi call center kami di 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di 9119 atau Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Briti Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kembali ke studio. Silakan Philip dan Putri. Baik, terima kasih Brigadir Yasinta mengabarkan langsung dari wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Tadi diinformasikan ya, ini lokasi kebakaran ini tidak ada rekayasa lalu lintas, masih terpantau lancar arus lalu lintas di sana, bantuan juga masih terus diberikan untuk para pengungsi ataupun tepatnya korban kebakaran Kemayoran. Nah pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di mana para pegawainya ini berunjuk rasa pemirsa karena merasa pihak-pihak ini tidak adil. Betul, semena-mena diperlakukan semena-mena. Ya. Berujung damai, pihak-pihak yang berseteru kemudian bertemu untuk menjelaskan pokok permasalahan. Sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sidang pra-peradilan mengenai status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditunda oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga tanggal 5 Februari 2025. Sidang dijadwalkan ulang karena ketidakhadiran KPK sebagai termohon. Sempat terjadi diskusi antara tim hukum Hasto Kristianto yang hadir dan Hakim Tunggal Juyamto soal jadwal sidang. Hakim Tunggal akhirnya menyatakan dia hanya memiliki waktu kosong pada tanggal 5 Februari. Sementara tim hukum Hasto mengusulkan agar sidang digelar pada 3 Februari mendatang.
Di sidang perdana pra-peradilan ini, tim kuasa hukum Hasto Kristianto juga melakukan perbaikan berkas perkara. Perbaikan dilakukan hanya sebatas redaksional, bukan menyangkut substansional. Sebelumnya KPK menetapkan status tersangka kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 24 Desember 2024. Hasto disangkakan dalam 2 perkara, yakni kasus suap mengenai proses pergantian antar waktu anggota DPR terpilih 2019-2024 dan perintangan penyidikan di kasus Harun Masiku. Ya pemirsa, Komisi 10 DPR RI hari ini dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti-Saintek. Rapat kerja Komisi 10 DPR RI Kemendikti-Saintek ini rencananya digelar pada siang nanti pemirsa pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam pertemuan, DPR akan mengkaji penyebab aksi demo pegawai ASN Kemendikti-Saintek terhadap Menteri Satrio Sumantri Brojonegoro pada Senin lalu yang menjadi sorotan publik. Nah, pada Senin 20 Januari, sejumlah pegawai Kemendikti-Saintek berunjuk rasa sebagai bentuk perlawanan atas dugaan tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan oleh Menteri. Unjuk rasa para pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Mendikti-Saintek berujung damai pemirsa. Nah pemirsa, pihak-pihak yang berseteru memang telah bertemu untuk menjelaskan pokok permasalahan. Pasca unjuk rasa puluhan pegawai Kemendikti-Saintek Senin lalu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro Senin malamnya telah menemui 2 pegawai yang menjadi koordinator unjuk rasa. Dalam pertemuan, Satrio menyampaikan jika tidak ada pemecatan di lingkungan Kemendikti-Saintek. Namun, yang terjadi adalah mutasi dan rotasi pegawai untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Menurut Satrio, mutasi dan rotasi di lingkungan ASN adalah sesuatu yang wajar. Dengan ungkapan bahwasanya ada pemecatan atau ada penempatan yang tidak sesuai. Untuk diklarifikasi, dan tadi juga sudah sampaikan pada yang bersangkutan, Kementerian tidak pernah memecat siapa-siapa. Yang ada, pemerintah itu, Kementerian mengadakan mutasi atau rotasi pegawai, sesuatu yang memang umum dikerjakan oleh sebuah institusi. Namun, Satrio mengatakan jika ada sejumlah pegawai yang tidak terima sehingga melakukan protes. Selain itu, Satrio juga membantah rekaman suara mirip dirinya yang beredar di media sosial yang tengah memarahi pegawainya. Ia pun akan mencari tahu sumber rekaman suara mirip dirinya tersebut. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Dari berita lainnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini mengucapkan selamat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas pelantikannya. Ucapan tersebut disampaikan Presiden Prabowo secara tertulis seperti yang dimuat di media sosial Presiden. Ya, pesan Presiden Prabowo kepada Presiden Trump dimuat di akun Instagram @Presiden Republik Indonesia. Dalam pesan berbahasa Inggris tertanggal 21 Januari 2025, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan terhangat saya untuk Presiden Donald Trump atas pelantikan beliau sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Lebih lanjutnya, Presiden Prabowo juga menyampaikan Indonesia tetap berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan Amerika Serikat dan memperkuat kerjasama strategis jangka panjang demi keuntungan bersama kedua negara.
Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengusulkan warga Gaza Palestina direlokasi ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri menyatakan tidak dapat menerima pemindahan warga Gaza karena hal ini hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Kementerian Luar Negeri merespons pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai wacana relokasi warga Gaza Palestina ke Indonesia. Melalui pernyataan resmi di laman Kemlu, disebutkan pemerintah Indonesia tidak memperoleh informasi apapun terkait relokasi 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia. Lebih lanjut disebutkan, Indonesia tidak dapat menerima upaya pemindahan warga Gaza ke Indonesia sebagai bentuk pencegahan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina yang dianggap merupakan strategi lebih besar untuk mengusir warga Palestina dari Gaza. Indonesia pun berkomitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina dengan diberlakukan gencatan senjata sebagai momentum dialog 2 negara agar tercapai kesepakatan sesuai dengan hukum internasional dan parameter internasional yang berlaku. Senada dengan pemerintah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani juga angkat bicara menanggapi pernyataan Donald Trump tersebut. Puan dengan tegas menyatakan sikap Indonesia tetap mendukung Palestina. Sikap dari Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi ini akan dibahas juga kan oleh DPR dan pemerintah, atau seperti ada dorongan nggak pemerintah terkait membahas isu ini? Ya mungkin itu akan kita akan bahas di Komisi 1, dan bagaimana sikap pemerintah tentu saja akan kita sinergikan dengan DPR. Selanjutnya, pembahasan relokasi warga Gaza Palestina ke Indonesia akan dibicarakan pada rapat di Komisi 1 DPR RI. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Forum Ekonomi Dunia ke-55 di Davos, Swiss resmi dibuka. Ada sekitar 3.000 pemimpin dari 130 negara hadir, mulai dari pemimpin pemerintahan, pelaku bisnis dunia, hingga akademisi. Di antara yang hadir termasuk delegasi Indonesia yang diwakili oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Ruslan Ruslani, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, hingga Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri. Menteri Investasi dan Hilirisasi Ruslan Ruslani fokus pada visi misi serta target pemerintahan Prabowo dalam forum ini. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menekankan misi penting yang dibawa Indonesia untuk menggait investor. Forum Ekonomi Dunia ke-55 mengangkat tema kolaborasi di era kecerdasan buatan, pentingnya kerjasama global dalam menghadapi tantangan geopolitik, transformasi digital, dan juga isu keberlanjutan. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Pagi akan rehat sejenak dan kembali dengan berita banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ini dikabarkan akibat bencana ini korban meninggal dunia mencapai 17 orang lebih. Sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat bencana ini, pemirsa, korban meninggal dunia mencapai 18 orang. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kecamatan Petungan Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah sejak Senin malam hingga Selasa pagi kemarin memicu tanah longsor yang mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Selain itu, sejumlah warga dikabarkan masih dilaporkan hilang, sementara 10 orang lainnya mengalami luka-luka akibat bencana ini. Banjir bandang dan tanah longsor juga melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan, namun dampak terparah terjadi di wilayah Kecamatan Petung Kriyono. Saat ini pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama tim gabungan tengah melakukan upaya pencarian dan evakuasi korban di lokasi bencana.
Ya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Pekalongan. Sudah ada rekan kami Edi Mustafa yang saat ini berada di lokasi pengungsian para korban bencana longsor. Selamat pagi Edi, bagaimana kondisi terkini di sana sejauh ini? Apakah masih banyak korban yang dinyatakan hilang di sana Edi? Saat ini untuk kondisi saya melaporkan di tempatnya di posko lapangan, yaitu di Puskesmas Potongkiono. Untuk update terbaru saat ini, dampak dari longsor yang menimpa di Kecamatan Potongkiono, data yang kami peroleh untuk korban yang meninggal yang sudah ditemukan itu ada sekitar 17 orang. Sedangkan untuk korban yang mengalami luka-luka itu ada sekitar 13 orang. Sedangkan warga yang masih dinyatakan hilang ada sekitar 9 orang. Itu data yang kami peroleh per hari ini juga. Kemudian baru saja tadi ada korban yang luka-luka untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kajen. Kemudian untuk saat ini kondisi di posko utama ini, di Puskesmas ini, saat ini tim sedang bersiap untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi korban. Kendala dari proses evakuasi dan pencarian korban ini terkendala akses jalan menuju ke lokasi. Ada beberapa titik yang akses jalan itu tertutup material longsor sehingga tim gabungan mengalami kesulitan. Kita lihat di sini tim gabungan sudah mulai bersiap dari tim dari TNI, kemudian sudah persiapan. Ini kondisi di posko di lokasi tempat tim untuk melakukan koordinasi. Kemudian dari pihak dari kepolisian sendiri juga menunjukkan 3 anjing pelacak yang digunakan untuk membantu mencari para korban yang masih tertimbun longsor. Ini kita lihat dari anggota kepolisian mengerahkan anjing pelacak untuk melakukan proses pencarian korban. Kemudian untuk tim saat ini melakukan konsolidasi sebelum melakukan proses pencarian korban yang lokasinya masih tertutup jalan material longsor. Saya lihat tim gabungan masih melakukan apel konsolidasi. Kemudian di lokasi Puskesmas Potongkiono, di mana di dalam puskesmas ini masih ada warga yang dirawat. Sedangkan tadi baru saja ada salah satu pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Kajen. Lihat ruang rawat para korban mengalami luka. Kemudian untuk kondisi saat ini untuk proses pembersihan material longsor terkendala alat berat baru 1. Kemudian daftar warga yang dinyatakan hilang. Ini update orang hari ini. Kita lihat daftar ini korban yang enggak. Kemudian korban yang data yang diperoleh di posko lapangan ini masih sekitar 17 orang yang dinyatakan meninggal dunia per hari ini. Per kemarin? Per hari kemarin. Sampai saat ini belum ada update kembali. Kemudian nampak para petugas mempersiapkan tim kesehatan, yaitu dari PMI. Ini tim yang bersiap dari kepolisian, dari TNI, dari relawan maupun
nama Edi. dari Badan Siap. Edi. Ya. Baik, Edi, kita melihat saat ini petugas gabungan ya dari tim SAR, TNI, Polri, apel gabungan begitu. Nah, bisa Anda gambarkan tidak seberapa luas area longsor ini dan pencarian korban hilang ini nanti akan difokuskan di area mana, Edi? Untuk lokasi pencarian ini kan ada di 2 titik, yaitu di lokasi Desa Kesimbar dan di Cafe Alo yang berada di lokasi. Tepatnya untuk lokasinya itu berada di atas dari sini dengan jarak sekitar 5 kilo. Itu lokasi untuk akses karena di situ diperkirakan masih banyak korban yang tertimbun. Itu untuk, sedangkan untuk luasnya karena di Kecamatan Petung Wiono ini untuk dampaknya itu ada sekitar 7 desa yang terdampak. Namun yang paling parah berada di Desa Kesimpan maupun di Cafe Alo yang menimbulkan korban. Begitu. Edi, dari gambar yang Anda tayangkan, bisakah Anda mewawancarai salah satu petugas untuk mengetahui bagaimana kemudian teknik pencarian yang akan dilakukan terhadap pencarian para korban longsor di sana, Edi? Ini dengan ada di sini untuk ada Dandim Pekalongan, Letkol Rizky, maupun dari Kepala Basarnas, yaitu Pak Budiono, Bapak. Kemudian kita tanyakan kepada Pak Budiono, izin Bapak, untuk proses pencarian ini nantinya seperti apa ini, Pak? Ya, untuk operasi SAR hari kedua ini, kami tentunya tim SAR gabungan. Di sini ada TNI, Polri, kemudian BPD, Potensi SAR dan seluruh unsur yang terlibat akan melakukan pencarian sesuai dengan rencana operasi yang telah kita buat. Di sini ada 4 sektor yang akan kita fokus untuk melakukan pencarian. Itu di sini ada aliran air yang mengarah ke Sungai Welo, kemudian juga ada rumah Pak Cari, kemudian ada Cafe Alo dan kolam pemancingan, kemudian juga ada sungai atau Sungai Welo yang diduga korban bisa hanyut mengarah ke sungai tersebut. Untuk kendalanya seperti apa dalam proses pencarian ini kendalanya? Ya, untuk kendala hari ini tentunya kita melihat dari ini kita terjadi hujan, kemudian juga akses menuju lokasi juga masih tertutup ya. Jadi banyak longsoran di mengarah ke jalan sehingga perlu pemindahan material dari jalan. Kita sudah disiapkan untuk alat berat, kemudian juga material yang cukup banyak di lokasi longsoran tersebut. Siap. Terima kasih. Itulah wawancara dengan Kepala Basarnas Semarang, Pak Budiono. Gitu. Baik, Edi, kalau melihat dari gambar yang Anda tampilkan saat ini, kondisi cuaca di sana juga masih belum terlalu terang, belum terlalu cerah. Mungkin bisa Anda gambarkan juga bagaimana kondisi terkini di sana terkait cuaca, karena nantinya cuaca juga cukup mempengaruhi proses evakuasi ataupun pencarian dari korban longsor, Edi. Untuk kondisi cuaca sendiri saat ini masih mendung ya, tapi walaupun mendung masih ada hujan rintik-rintik, tapi belum terlalu deras untuk kondisi hujan karena cuaca juga masih mendung, sedangkan kondisi di atas masih ada kabut yang menghambat pandangan. Untuk kondisi cuaca seperti itu, ini bisa dilihat kondisinya masih mendung, belum ada sinar matahari yang terlihat. Jadi untuk cuacanya tim masih menunggu jika kondisi hujan dimungkinkan proses evakuasi dihentikan karena kondisi tanah di lokasi itu kondisinya labil, mudah sekali untuk terjadinya longsor susulan. Gitu. Baik, Edi, mungkin terakhir ini salah satu rekan kami juga sedang menuju ke sana yang memang mengalami kesulitan. Apakah memang akses di sana lumpuh total atau seperti apa? Mengingat ini wilayah longsor ini cukup sulit untuk dijangkau, Edi. Untuk akses jalan yang biasa dilewati itu kan dari Kecamatan Doro langsung menuju ke lokasi Kecamatan Petung Wiono. Tapi kondisinya itu jaraknya sekitar 30 kilo jika langsung melewati Kecamatan Doro. Namun di jalan itu
ada beberapa jembatan yang putus sehingga akses jalannya itu putus total. Salah satu akses menuju ke lokasi ini harus memutar, yaitu melewati Kabupaten Banjarnegara dengan jarak tempuhnya cukup jauh juga, cukup lama. Jadi sekitar dari Kabupaten Pekalongan sekitar 2,5 jam sampai 3 jam begitu. Wow. Baik, terima kasih Edi Mustafa mengabarkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan saat bertugas di sana, Edi. Baik, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami masih akan membahas soal keberadaan pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten yang sepertinya akan menemui titik penyelesaiannya pada hari ini, karena hari ini rencananya pembongkaran akan dilakukan oleh gabungan berbagai instansi pemerintahan, keamanan, dan juga masyarakat. Sesaat lagi kami akan kembali. Keberadaan pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten sepertinya akan menemui titik penyelesaian. Sejak pagar laut terungkap dan menjadi viral, keberadaannya menjadi polemik di tengah masyarakat. Hanya saja, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI AL pada pekan lalu malah menuai pro dan kontra di sejumlah pejabat tinggi negara. Hingga akhirnya Presiden Prabowo ikut turun tangan untuk mengatasi polemik pagar bambu yang merugikan masyarakat ini. Presiden Prabowo langsung memberikan perintah tegas kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengusut tuntas dan segera melakukan penyegelan atas konstruksi pagar laut tersebut. Penanganan pagar laut harus dilakukan secara menyeluruh dan penanganannya melibatkan berbagai pihak, di mana langkah kolaboratif ini untuk memastikan tindakan yang akan diambil sesuai koridor hukum yang berlaku. Menteri Kelautan dan Perikanan pada Senin 20 Januari lalu sempat memberikan kesempatan 2 kali 24 jam untuk pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut untuk melakukan pembongkaran. Jika pembongkaran tidak dilakukan, pembongkaran akan dilakukan oleh gabungan berbagai instansi pemerintahan, keamanan, dan juga masyarakat. Rencananya, pembongkaran dilakukan oleh ribuan personel gabungan yang terdiri dari 700 personel Angkatan Laut, 400 personel Kementerian dan Kelautan, 400 pasukan katak marinir, hingga 500 orang nelayan. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, pagar laut berujung pembongkaran total hari ini, Putri. Dan kami pemirsa akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini. Di sana sudah ada rekan kami Atika Harap yang akan mengabarkan, Atika, bagaimana kondisi terkini di sana, karena hari ini rencananya sepanjang 28 km ini pagar laut akan dibongkar total. Silakan, Atika. Ya baik, Philip, Putri, dan juga pemirsa, saat ini kami berada di kapal pengawas Korka 02 bersama dengan tim PSDKP begitu ya, atau pengawasan sumber daya kelautan dan juga perikanan untuk menuju ke Tanjung Pasir, yang mana hari ini memang rencananya kurang lebih memang akan diagendakan pada pukul 8 pagi nanti untuk operasi pencabutan pagar laut di perairan Tanjung Pasir, yang mana memang hingga saat ini pagar laut masih menjadi polemik yang sangat ramai diperbincangkan di masyarakat. Untuk hari ini, yang mana ini merupakan agenda pencabutan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, ini merupakan pencabutan kedua yang dilaksanakan pasca dilakukannya pencabutan perdana kemarin di Sabtu 18 Januari 2025. Hari ini Rabu 21 Januari 2025 akan kembali dilakukan pencabutan setelah kemarin itu sempat ditunda begitu ya, karena memang masih dari pihak KKP masih melakukan evaluasi terkait mekanisme. Untuk saat ini kami pun masih menuju ke
pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, yang mana untuk hari ini akan diterjunkan kurang lebih 400 personel dari TNI Angkatan Laut, dan juga kalau dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan hari ini akan menerjunkan begitu ya untuk sarana nanti dilakukan pencabutan, diantaranya menggunakan 4 kapal pengawas, kemudian ada 1 sea rider dan 1 tugboat, 1 URC dan juga 4 RIP, yang mana ini totalnya nanti akan ada 11 armada yang akan melancarkan operasi pencabutan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang begitu ya pagi hari ini. Kami bersama dengan saat ini Philip dan juga pemirsa bersama dengan PSDKP nantinya jam 8 akan menuju ke TKP di perairan Tanjung Pasir begitu ya untuk melakukan pencabutannya, yang mana memang hari ini akan ada 281 armada dan akan total gabungan nantinya yang akan melancarkan operasi pencabutan akan ada 2.623 personil yang akan melakukan pencabutan. Ini merupakan gabungan dari KKP, TNI AL, Polri, Bakamla dan juga Pemprov Banten. Sementara demikian kembali ke studio, Philip dan juga Putri. Baik, terima kasih Atika Harhab mengabarkan langsung dari kawasan perairan Tangerang. Baik pemirsa, kita juga sudah mengundang ada pengamat kebijakan publik Bapak Agus Pambagio yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Pagi. Halo Pak Agus. Baik, sepertinya kami masih memperbaiki sambungan komunikasi dengan Pak Agus Pambagio selaku pengamat kebijakan publik untuk membahas lebih lanjut bagaimana sebenarnya polemik dari pagar laut yang rencananya Putri hari ini akan dibongkar. Gimana mungkin tanggapannya sebagai suara hati nelayan yang suka mancing, bagaimana ini Putri? Ya, ini memang polemiknya makin kisruh ya, karena Betul. banyak sekali informasi yang beredar. Ada yang mengatakan ini sebuah pencegahan abrasi begitu ya, modusnya, pembelaannya begitu. Modus. Ya, tapi juga kok bisa ada 263 sertifikat hak guna bangunan kemudian diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN. Nah, coba kita sapa kembali ya Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Agus, selamat pagi. Ada pagi. Putri dan Philip ya Pak Agus di studio. Halo. Pak Agus, kita berbicara soal pagar laut yang hari ini akan dibongkar ya. Kabarnya sih dibongkar semuanya, seluruhnya oleh Kementerian KKP, kemudian Bakamla, TNI, begitu dan juga para nelayan. Nah, tapi kan kita mengikuti ya Pak rentetan informasi yang selama ini beredar beberapa hari terakhir ini soal sertifikat HGB-nya keluar, terbit sejak tahun lalu begitu ya. Kemudian juga sempat terjadi perbedaan sikap antara Kementerian KKP dengan TNI Angkatan Laut pada saat hari Sabtu kemarin ya dalam pembongkaran. Nah, kalau dari Pak Agus sendiri melihat ini kesalahannya itu ada di mana sih? Celahnya itu ada di mana nih Pak Agus? Ya, celahnya pada pemerintah. Kok bisa itu barang-barang haram itu keluar gitu ya. Dan ini tidak hanya di Teluk Jakarta, di beberapa daerah kan juga sama. Jadi soal di Indonesia ini yang namanya korupsi itu ya izin. Nah, izin itu yang dikorupsi. Udah tahu kalau kita bicara sertifikat ini banyak variabelnya ya. Sertifikat aja dikasih HGB itu kan harus ada tanah yang bisa kita injak. Tidak bisa laut itu dikasih HGB. Laut harus direklamasi dulu baru HGB-nya ditetapkan. Kalau ini kan nggak jelas. Nah, kenapa bisa keluar itu? Ya tanya pada Menteri ATR BPN saat itu yang menandatangani sertifikat itu. Saya nggak tahu itu siapa waktu itu. Tapi itu harusnya tidak bisa. Masa nggak ada pijakan tanahnya ada HGB? Itu salah soal. Tetapi soal isu PIK 2, PIK 1 itu isu lama. Sejak zaman saya ingat terlibat saat zamannya Pak Emil Salim Menteri Lingkungan Hidup itu sudah rame gitu ya. Nah, cuma dibagi PIK 1, PIK 2 itu kan ya akal-akalan saja. Tapi intinya reklamasi, betul daerah situ akan tampak cantik, tetapi apakah publik bisa menikmati karena itu dijual ke privat. Berarti ini tidak sepenuhnya murni kesalahan dari pengajuan untuk sertifikat HGB begitu ya Pak Agus? Atau memang ada dugaan begitu ya Pak Agus bahwa ini ada
miss ataupun kesalahan dari pihak pemerintah begitu yang mengeluarkan sertifikat tersebut, Pak Agus? Iya, ini putus-putus tadi, saya kurang jelas. Tapi sekali lagi, sertifikat itu atau HGB itu tidak bisa dibuat sebelum ada pijakan kita. Halo? Ya, halo. Baik, silakan lanjutkan Pak Agus. Ya. Halo. Ya. Ya, ya, halo, jadi HGB itu tidak bisa dikeluarkan. Jadi itu keluarkan harus dari Menteri ATR BPN. Ya itu yang harus kita pertanyakan. Kenapa dia bisa sampai mengeluarkan? Itu saja. Oke, tapi begini, kalau pada akhirnya sertifikat ini dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN, nah kalau dilihat nih celah hukumnya ini di mana nih payung hukum yang bisa dijadikan celah dalam menerbitkan sertifikat tersebut, Pak? Gimana nih putus-putus soalnya nggak bagus sinyal saya di jalan, gimana? Oke, jadi kalau misalnya memang ini murni apa ya? Ini sebetulnya kewenangan dari Kementerian ATR BPN begitu ya. Tapi maksudnya begini, dari peraturan putusan MK sendiri sudah jelas ya tidak boleh karena ini bukan tanah begitu ya, laut tidak bisa dikuasai. Tapi mungkin apa ya dari pandangan Pak Agus sendiri, payung hukum mana yang kira-kira bisa masuk nih kebijakan ini ataupun juga terbitnya sertifikat-sertifikat hak guna bangunan di atas laut? Nggak bisa, itu nggak bisa, nggak ada aturannya. Itu korupsi sih. Meskipun pengajuannya adalah merupakan proyek PSN gitu Pak Agus, proyek strategis negara. Pak Agus. Pak Agus masih bisa mendengar kami, Pak Agus? Iya, ini sinyalnya nggak bagus ya. Kembali ya. Jadi, oh ya, baik Pak Agus. Walaupun pengajuannya adalah ini merupakan proyek strategis negara begitu, Pak Agus. Tidak mungkin untuk mengeluarkan HGB juga? Nggak mungkin. Tidak ada aturannya laut di HGB, tidak ada. Saya tidak pernah baca atau tahu ada peraturan laut dikisikan HGB, nggak ada. Oke, berarti ini semacam membuka kotak Pandora lah ya, betapa karut-marutnya kebijakan di level kementerian lembaga begitu ya, bisa dikatakan begitu lah ya Pak Agus ya? Bagaimana? Aduh sorry, ini saya jelek banget. Berarti apa? Putus-putus soalnya. Berarti ini merupakan sebuah terbukanya kotak Pandora ya Pak Agus ya. Dengan munculnya polemik HGB ini artinya sedikit menandakan bahwa ini ada carut-marut yang terjadi di pemerintahan, terutama di ATR BPN dan juga KKP begitu, Pak Agus. Pak Agus. Halo. Tampaknya komunikasi kita masih belum baik. Kita coba perbaiki dulu komunikasi dengan pengamat kebijakan publik, Bapak Agus Pambagio. Pak, boleh kita perbaiki dulu ya Pak komunikasi kita sambil menunggu mungkin informasinya memang hari ini kembali ya dibongkar ya, setelah sempat ditunda pembongkaran dan juga sempat ada beda sikap begitu antara TNI Angkatan Laut dengan KKP. Hari ini di pukul 8 informasinya tadi oleh rekan kami Atika Harap yang ada di sana akan dilakukan pembongkaran menggunakan tadi sudah kita lihat beberapa juga ya. Kapal ya. Betul. Sudah bersiap-siap dan sepertinya pembongkaran juga masih dilakukan dengan teknik yang sama seperti pembongkaran di tahap pertama kemarin ya yang terjadi di minggu lalu, dilangsungkan di minggu lalu. Dan pemirsa, pembicaraan terkait pembongkaran pagar laut tentunya masih akan kami hadirkan di program selanjutnya nih Putri. Kami akan menghadirkan Breaking News TV One untuk Anda, pembongkaran pagar laut. Saya Filipus Yonaso. Dan saya Putri Windasari pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.